Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hoiria dengan NPM 25312021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika dasar. Tujuan utama dan review. Tujuan umum dari survei dan alat pengumpul data lainnya adalah mengumpulkan informasi dari bagian kecil kelompok besar atau sampel, agar kita dapat menarik kesimpulan tentang seluruh kelompok tersebut. Statistika adalah serangkaian langkah ilmiah dalam perencanaan, pengumpulan, penyajian, analisis, dan interpretasi data numerik untuk pengambilan keputusan yang valid. Definisi fundamental. Data hasil observasi terstruktur, seperti pengukuran fisik, klasifikasi jenis kelamin, atau jawaban survei yang telah dikumpulkan secara sistematis. Populasi. Kumpulan lengkap dari seluruh elemen, skor, orang, pengukuran, dan lainnya yang ingin diteliti. Lengkap dalam artian mencakup seluruh subjek studi. Sensus vs sampel. Sensus pengumpulan data dari setiap anggota populasi, sedangkan sampel bagian kecil representatif yang diambil dari populasi tersebut. Parameter vs statistik. Di sini ada metrik atau karakteristik. Yang pertama ada ukuran grup, lalu rata-rata umur, rata-rata IQ, dan distribusi gender. Parameter populasi, ukuran grupnya yaitu 1000 mahasiswa, rata-rata umurnya 21,3 tahun, rata-rata IQ-nya ada 112,5, distribusi gendernya ada 65% perempuan dan 35% laki-laki. Sedangkan statistik sampel 1 yaitu ukuran grupnya ada 5 mahasiswa, rata-rata umurnya ada 19,8 tahun, rata-rata IQ-nya ada 104,6, distribusi gendernya ada 60% perempuan dan 40% laki-laki. Yang terakhir ada statistik sampel 2, ukuran grupnya ada 5 mahasiswa, rata-rata umurnya ada 20,4 tahun, rata-rata IQ-nya ada 114,2, dan distribusi gendernya ada 40% perempuan dan 60% laki-laki. Di sini ada kredibilitas metode sampling, dan ada gambarnya juga, yaitu data sampel harus dikumpulkan dengan cara yang tepat, seperti melalui proses pemilihan acak atau random selection yang ilmiah. Konsekuensi fatalnya yaitu jika data sampel tidak dikumpulkan secara benar, data tersebut bisa menjadi sama sekali tidak berguna, tidak ada analisis atau modifikasi statistik, secanggih apapun yang mampu menyelamatkan data yang rusak secara metodologi. Selanjutnya di sini ada perbedaan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif atau numerik yaitu data berupa angka yang mewakili hitungan atau hasil pengukuran fisik yang dapat dilakukan operasi matematika standar. Contohnya, berat badan dari supermodel dunia, gaji dari para CEO perusahaan minyak, dan tingkat usia karyawan di suatu instansi. Sedangkan data kualitatif yaitu data kategorik. Data yang dapat dipisahkan ke dalam kategori berbeda berdasarkan karakteristik atau atribut non-numerik. Contohnya klasifikasi gender, atlet profesional, program studi atau jurusan kuliah masing-masing mahasiswa, dan metode pembayaran. Lalu perbedaan data diskrit dan data kontinu. Data diskrit yaitu dapat dihitung. Data diskrit adalah hasil observasi di mana jumlah nilai yang mungkin adalah bilangan berhingga atau berupa nilai bulat yang dapat dihitung. Contohnya jumlah telur yang dihasilkan ayam per hari. Tidak mungkin seekor ayam menghasilkan 2, 3, 4 butir telur. Sedangkan data kontinu yaitu data yang berkelanjutan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran pada skala kontinu yang mencakup rentang nilai tertentu, tanpa celah, interupsi, atau lompatan. Contohnya jumlah susu yang diproduksi sapi per hari. Nilai dapat berupa pecahan desimal halus. Selanjutnya, metode memperoleh data. Yang pertama, sumber terpublikasi. Mengambil data sekunder dari buku referensi, jurnal ilmiah terakreditasi, surat kabar terpercaya, atau situs web resmi pemerintah. Lalu eksperimen terancang.
Peneliti menerapkan kontrol ketat terhadap unit eksperimen untuk mengisolasi efek variabel dan mengamati dampaknya. Yang terakhir, survei dan observasi. Survei merekam tanggapan langsung responden. Studi observasi mencatat variabel tanpa melakukan modifikasi atau intervensi. 4 skala pengukuran. Yang pertama yaitu nominal. Karakteristik utamanya yaitu hanya label, nama, atau kategori. Tidak dapat diurutkan. Operasi yang diizinkan, identifikasi frekuensi. Contoh sesuai buku yaitu jawaban survei, ya, tidak, atau ragu-ragu. Yang kedua, ordinal. Karakteristik utamanya yaitu dapat diurutkan, namun selisih antar nilai tidak bermakna. Operasi yang diizinkan yaitu peringkat perbandingan. Lalu contoh sesuai buku yaitu nilai mata kuliah A, B, C, D, atau F. Yang ketiga yaitu interval. Karakteristik utamanya ada selisih terukur tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Lalu operasi yang diizinkan yaitu penjumlahan dan pengurangan. Contoh sesuai buku yaitu tahun bersejarah 1000, 2000, 1776, dan 1492. Yang terakhir rasio. Karakteristik utamanya yaitu memiliki nilai nol mutlak. Operasi yang diizinkan perkalian dan pembagian. Contoh sesuai buku harga buku kuliah. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.